Boleh pakai aplikasi TikTok silahkan, tapi nggak boleh buat joget-joget. Kalau TikTok buat joget-joget berarti kan orang PA berjamaah. Betul nggak? Mau pakai TikTok aplikasi silahkan, saya juga punya TikTok kok. Tapi saya nggak pakai joget-joget, dakwah, dipakai buat dakwah. Saat dipakai buat dakwah, kenapa? Orang ngebaca, orang ngeliat, satu pahala nilainya. Dan terus sampai saya meninggal, seandainya itu aplikasi masih terus berjalan dan orang masih memandang, terus Allah berikan hidayah, alhamdulillah jariah, pahala yang luar biasa buat kita semua. Maka dari itu gunakan aplikasi yang ada di handphone kita dalam keadaan baik untuk penambahan nilai ibadah kepada Allah. Handphone ini bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Tergantung bagaimana kita gunakan handphone ini. Tangan kita gunain buat apa? Emang jempol nggak ada saksinya ntar di hadapan Allah? Ada. Model kayak Akang, AA yang belum nikah sering nggombalin cewek, itu ntar jempolnya jadi saksi di yaumil kiamah. Itu jempol diciptain buat apa? Buat nggombalin perempuan. Coba digunain, satu handphone ini digunain dengan maksimal mungkin. Ada aplikasi Al-Qur'annya, ada ilmu-ilmunya di dalamnya. Kenapa? Karena itu yang dapat sehingga kita bisa mendapatkan gapaian hidayah dari Allah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, cari gurunya. Jangan kita cuma belajar dari Google, belajar dari YouTube, nggak ada gurunya. Nah, siap-siap deh tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa mereka belajar tanpa guru, berarti gurunya syaitan. Jadi kalau belajar harus tahu dulu gurunya. Ini alhamdulillah kita duduk di sini nih. Nih tahadutsan binikmah, saya pakai imamah ini bukan karena sok-sokan. Saya sebenarnya lebih betah pakai peci, kayak baju koko sama kain sarung. Saya kalau pakai ini beban di dalam hidup saya, tapi demi Allah kalau bukan karena ijazah dari guru-guru kami ini merasa beban bagi kami. Bukan kami sok-sokan pakai imamah ini untuk menjadi orang-orang yang bakal dihormatin, enggak. Bukan. Dan ini sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi. Coba Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat kita udah benar apa belum? Belum. Tapi usaha seorang istri, seorang wanita memakai kerudung sudah dapat pahala satu di hadapan Allah. Kenapa? Ingin berbuat baik. Seorang laki-laki keluar dari rumah cuman modal pakai peci, nggak perlu wudhu, jalan aja pakai peci, nggak mungkin dia nenggek AO. Betul apa enggak? Nggak ada orang pakai peci main judi. Ada? Nggak ada. Kenapa? Dia menghormati apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai itu saat kita mau ngambil sesuatu kemaksiatan, enggak, malu saya sama peci, malu saya sama kerudung. Tapi nih maaf ya buat yang ibu, bu, oi, ini sekarang kan pajak cakep-cakep banget tuh, lihat pada pakai jilbab, ya Allah kayak bidadari sorga. Tapi bohong. Ini udah pada cantik-cantik pakai kerudung, masya Allah. Entar begitu besok nih pagi nih besok habis sholat subuh ngambil sapu nyapu depan rumah, jilbab kemana? Gak boleh, jangan ya. Kenapa? Baik, maaf buat yang wanita, hati-hati. Satu helai rambut itu kalian akan dapat membawa 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut seorang wanita akan membawa 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Saya ulangin sekali lagi, satu helai rambut seorang perempuan jika terpandang dengan orang yang bukan mahramnya, satu helai tersebut dapat menjerumuskan 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Yang pertama siapa? Ayahnya. Yang kedua siapa? Abang laki-lakinya. Yang ketiga siapa? Suaminya. Yang keempat siapa? Pamannya. 4 laki-laki tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ibu ya, ditutup auratnya ya.